Pendengar sekilas damai yang berbahagia, batinnya tak melekat, tak tertangkap, tak terbelenggu. Ia suka berpikir, biarlah yang ingin perolehan mendapat perolehan. Biarlah yang ingin kebajikan berbuat kebajikan. Ia senang dan gembira terhadap perolehan orang lain, sebagaimana ia senang dan gembira terhadap perolehannya sendiri. Demikian penggalan Samyutta Nikaya 16 ayat 3. Mahakasapa sesepuh biku hutan. Pipali adalah putra seorang hartawan. Sejak muda ia sudah ingin menjadi petapa. Tetapi keluarganya selalu memaksanya untuk menikah. Untuk menghindari pernikahan, Pipali membuat sebuah patung perempuan dan menyatakan bahwa ia hanya mau menikah dengan perempuan yang secantik patung itu. Ibunya kemudian mengutus 8 Brahmana untuk mencarikan gadis yang mirip dengan patung itu. Para Brahmana sepakat mencari ke kota Sagala di negeri Magadha. Sesampainya di sana, patung itu mereka letakkan di dekat kolam kota. Seorang pelayan perempuan, Bada Kapilani, terkejut karena patung itu mirip dengan majikannya. Lalu para Brahmana bertamu ke rumah orang tua Bada Kapilani untuk meminang anaknya menjadi istri Pipali. Setelah restu didapat, pernikahan mulai dirancang. Akan tetapi, Pipali tidak ingin menikah. Diam-diam ia mengirim surat kepada Bada untuk menolak pernikahannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bada kepada Pipali. Namun, siasat mereka ketahuan dan digagalkan oleh orang tua mereka. Pernikahan pun dilangsungkan walaupun mereka tidak menghendakinya dan mereka sepakat bersikap seperti kakak adik saja. Keadaan ini berlangsung hingga suatu ketika Pipali melihat burung-burung sedang memakan cacing dan serangga di sawahnya. Pipali merasa bersalah dan ingin menjadi petapa saja. Hal serupa juga dialami oleh Bada. Mereka akhirnya setuju untuk menjadi petapa. Dalam perjalanan, mereka sepakat untuk berpisah. Ketika itu, bumi bergoncang. Saat bumi bergoncang, Sang Bagawa tahu gempa ini adalah pertanda seorang siswa istimewa telah datang. Sang Bagawa lalu pergi untuk menyambutnya. Duduk di bawah sebatang pohon banyan. Ketika Pipali melihat Sang Bagawa, ia segera tahu. Ini pasti guruku. Demi ia, aku meninggalkan keduniawian. Pipali segera menyatakan berlindung kepada Sang Buddha. Bagawa memberinya nama Mahakasapa dan mengajarinya Dhamma. Mereka lalu berjalan menuju Raja Gaha. Di tengah jalan, saat mereka akan beristirahat, Mahakasapa melepas jubah luarnya, menggelarnya menjadi alas duduk Sang Bagawa. Sang Bagawa memuji kain jubahnya yang halus. Dengan penuh bakti, Mahakasapa mempersembahkan jubahnya kepada Sang Bagawa. Dan sebagai penggantinya, Bagawa memberikan jubahnya kepada Mahakasapa. Sang Bagawa tahu Mahakasapa akan berperan penting untuk melestarikan Dhamma setelah Sang Bagawa wafat nanti. Dengan penuh semangat, Biku Mahakasapa melakukan tapa keras. Pada hari ke-8, ia berhasil menembusi kesucian tertinggi Arahata. Sang Bagawa menyatakan sebagai biku yang unggul dalam laku tapa. Nantikan sekilas damai episode berikutnya yang berjudul Kembali ke Istana. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.